terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk mempersiapkan doanya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Shisha Maharani Yasra. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, latar, tokoh penokohan, sudut pandang, alur, amanat, dan gaya bahasa. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema adalah gagasan utama atau ide pikiran yang melatar belakangi suatu cerita pendek. Misalnya, cerpen bertema cinta, kedengkian manusia, persahabatan, dan sebagainya. 2. Latar atau setting adalah tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa dalam cerpen.
Latar dapat dibedakan menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh, di Jalan Margonda Raya, pagi hari, mencekam, ramai, dan sebagainya. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen, yaitu protagonis atau tokoh yang baik, antagonis atau tokoh yang jahat, tritagonis atau tokoh penengah, dan figuran atau tokoh pembantu. 4. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa atau jalan cerita dalam cerpen yang saling berkaitan. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis, yaitu tahap pengenalan, kemunculan konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju atau cerita yang memakai kronologis secara berurutan dari awal sampai akhir. Alur mundur atau cerita yang menggunakan alur ini biasanya berisi cerita kilas balik seorang tokoh dalam menjalani kehidupannya. Dan alur campuran adalah alur yang menggunakan alur maju dan mundur. Lima, sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang memposisikan tokoh-tokohnya dalam cerita. Ada 3 sudut pandang dalam penyajian cerita, yaitu sudut pandang persona ketiga menggunakan kata dia dan ia. Sudut pandang persona pertama menggunakan kata aku dan saya. Dan sudut pandang Setelah Ibu memberikan penjelasan mengenai unsur intrinsik cerpen, apa kalian ada yang kurang memahami dari penjelasan tersebut? Kalian bisa bertanya. Baby bertanya, apa perbedaan tema dengan judul? Ada yang mau memberikan jawaban? Iya, Keisha. Tema adalah ide dasar dalam membuat tulisan atau cerita
pembelajaran hari ini? Ya, silakan Ani. Pengertian cerpen. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra fiksi. Fiksi dapat diartikan sebagai cerita rekaman yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi seseorang. Teks cerita pendek adalah teks yang berisi karangan fiktif yang mengisahkan bagian kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas. Teks cerita pendek memiliki isi pengisahkan yang hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan atau konflik. Secara singkatnya, jalan singkat teks cerita pendek hanya berpusat pada satu konflik saja. Unsur intrinsik cerita pendek terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan analisis. Ya, itu kesimpulan dari materi hari ini tentang unsur intrinsik cerpen ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian ada kesulitan untuk memahami pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semuanya kalian sudah paham dan juga kalian memahami tentang unsur intrinsik cerpen. Ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, sekarang besok kita akan mempelajari tentang struktur teks cerita pendek dan kalian akan membuat tentang cerpen yang akan kalian buat dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk besok ya pembelajarannya. Dan sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan kalian berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai.